sampai kita selesai ya. Pasti kalian akan join. Wah, pede banget. Oke deh. Nah, malam hari ini aku sama Ciriana akan coba bercerita tentang perusahaan dan produk dari AFC yang tentunya banyak mengubah hidup aku, hidup Ciriana, dan juga mungkin teman-teman di sini, dan bisa jadi berkat buat banyak orang, gitu. Mari kita lihat. Boleh di next, Ci? Tentunya kita akan membahas mengenai perusahaan AFC ya. AFC itu ternyata ada singkatannya, yaitu Asayama Family Club. Jadi ini tuh nama marga keluarga gitu loh teman-teman ya. Dia adalah salah satu perusahaan farmasi tertua dan yang cukup besar di Jepang. Sudah berdiri sejak 1969. Siapa yang udah lahir 1969? Aku sih belum. Aku kelahiran 2000 sekian. Canda. Nah, terus dia juga sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Artinya dia tuh sudah bisa masuk ke bursa saham Jepang. Kebayang nggak sih untuk masuk ke bursa saham Indonesia aja pasti kan harus yang perusahaan yang kredibel banget kan. Ini tuh bursa saham Jepang. Jadi udah pasti tidak diragukan lagi. Kalau yang mau berkunjung ke kantornya AFC, nah jadi teman-teman di sini tuh udah banyak kan, termasuk Ciriana juga udah pernah berkunjung ya ke pabriknya AFC ya. Udah lihat sendiri sebesar apa, semegah apa, semutakhir apa teknologi yang digunakan, dan tentunya karena ada di Jepang, sebersih apa itu pabrik farmasinya itu sudah terjamin sekali mutunya. Gede Boleh banget, next? Kak. Gede Oh, banget. gede banget ya. Nah, tak kenal maka tak sayang ya, kalau kata orang ya. Kalau misalnya kita mau kerja atau kita mau, nggak usah minum produk deh, kita misalnya mau kerja nih, mencari usaha gitu kan. Ini kan usaha juga nih, AFC ya. Itu sama aja kayak cari jodoh nggak sih, teman-teman? Jadi kita tuh harus kenal tuh ya, bibit, bebet, bobot. Ya dong, jangan mau dong kita ketipu beli apa kucing dalam karung, nggak mau kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, ini tuh di perusahaan ini tuh perusahaannya siapa, tadi ya udah tahu berdiri dari kapan, karena semua bibit bebet bobotnya itu akan menentukan masa depan kita juga gitu. Nah ini nih, ini adalah pemilik dari AFC, ini Mr. Tadahiko Asayama, dan juga ada presidennya Takehiko Asayama. Kalau teman-teman lihat di sini namanya sama ya, Asayama ya, karena tadi aku udah bilang kan memang ini adalah perusahaan keluarga gitu yang diteruskan secara turun-menurun. Nah, gimana? Udah oke ya, berarti ini udah ada nih kelihatan nih pemiliknya siapa. Next, Ciriana. Nah, teman-teman, di negara lain, AFC itu tidak diperjualbelikan secara direct selling seperti di Indonesia, tapi dengan cara konvensional. Jadi bebas nih di toko-toko farmasi. Sebut saja Watson, Guardian gitu ya. Nah, itu tuh mereka jual di situ kayak di Singapura, di Malaysia, bahkan di Jepang sendiri mereka tuh menjualnya secara konvensional dan bebas di toko farmasi. Tapi hanya di Indonesia saja, foundernya itu menciptakan sistem penjualan yang baru, yaitu dengan cara direct selling gitu. Tapi tenang saja, AFC ini bukan MLM biasa teman-teman. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih, siapa sih yang membawa AFC ini ke Indonesia? Boleh next ya, Riana? Nah, ini dia nih, wajah-wajah tampan founder dan co-founder dari AFC gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah founder kita, yaitu Pak Ernest Prayuda. Pak Ernest Prayuda ini adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Nah, beliau ini merintis bisnis di Amerika selama belasan tahun dan akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia pada tahun 2017 dan menggandeng AFC Jepang. Gitu. Jadi memang tujuannya beliau itu ingin istilahnya tuh menyalakan lilin-lilin kecil gitu ya di Indonesia supaya bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan gitu. Lalu ada Bapak co-founder kita yaitu Pak Michael Tampi. Beliau adalah pembisnis muda yang sangat sukses, menjadi pionir di dunia bisnis digital. Beliau juga seorang BOD dari MRA Group yang memegang beberapa perusahaan besar Indonesia. Jadi memang Pak Mike ini bergelutnya di dunia perbankan dan teknologi digital gitu ya. Nah teman-teman, aku sekalian mau tanya nih, banyak nggak sih di antara kita tuh yang ditawarin investasi-investasi yang dalam tanda kutip nggak jelas gitu ya, atau dalam tanda kutip bodong gitu ya, nggak ada barang, cuma jual sistem aja gitu kan, terus pas dilihat ponzi pula ya kan, jadi ujung-ujungnya tuh seperti money game gitu. Oh, jangan khawatir sekali ya, karena AFC ini bukan perusahaan seperti itu, bukan perusahaan money game, no tipu-tipu, bahkan zero risk. Kenapa zero risk? Nanti aku ceritain. Nah, lihat nih di sini, sudah ada
sertifikat keanggotaan AP2LI, yaitu adalah Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung di Indonesia. Dan AFC juga udah punya CUPL loh, dan sudah terdaftar serta mendapatkan izin dagang dari negara. Jadi jangan khawatir, ini tuh adalah perusahaan yang legal gitu. Boleh next? Nah, terus kenapa dong kalau di negara lain kan dijual secara bebas, konvensional gitu ya. Kenapa nggak dijual aja juga di toko-toko farmasi? Atau mungkin yang mudah kan bisa dijual di marketplace gitu ya, tinggal pesan antar gitu kan ya. Nah, itu juga dulu pertanyaan aku teman-teman. Kenapa sih? Karena MLM itu kan punya stigma negatif ya, terutama di Indonesia gitu. Kayaknya yang ikut MLM itu kayak kurang lah gitu ya. Nah, terus kayaknya kok nggak ngetren banget. Sekarang kan ngetrennya lagi digital semua gitu. Kenapa malah dibuat MLM, dibuat direct selling, malah ribet gitu kesannya. Dulu pun aku berpikir kayak gini. Tapi setelah aku tahu apa tujuan itu MLM, aku tuh langsung terbuka. Wah gila, ternyata mulia sekali loh tujuan penjualan MLM itu. Yang pertama, itu bisa menciptakan banyak lapangan kerja baru buat masyarakat Indonesia. Contoh nih ya, misalnya aku mengkonsumsi produk AFC, aku beli dari toko farmasi. Terus udah, aku cuman minum aja, sehat, selesai. Tapi kalau misalnya aku membelinya secara MLM, selain aku mendapatkan produknya, aku juga bisa menjadi mitra dari perusahaan itu sehingga aku bisa punya penghasilan. Gitu loh. Kalau aku beli cuman di Guardian doang, mentok-mentok aku kenal sama salesnya, mbak-mbaknya langganan ya kan. Tapi karena aku ikut di sistemnya AFC, aku jadi kenal sama Ciriana, dan juga sama teman-teman semua gitu. Dan bonus yang kita terima itu teman-teman itu dari mana sih gitu. Nah, itu dari biaya iklan dan promosi ketika kita menjual secara konvensional. Jadi tadi foundernya tuh mikir, daripada saya keluar biaya iklan sama promosi yang cukup mahal, biaya marketing tahu sendiri ya, mahal banget. Nah, ya udah lebih baik uang yang mestinya dibuat billboard atau advertising di IG atau di TV itu lebih baik buat orang-orang aja biar bisa punya penghasilan gitu. Dan itu ternyata bisa mempercepat branding perusahaan karena adanya power mouth to mouth. Sehingga akhirnya salah satu visi dari AFC sendiri itu bisa supaya bisa mengubah image MLM yang tadinya itu punya stigma negatif menjadi lebih baik di Indonesia gitu. Boleh next? Nah, ini dia nih. Tadi kan aku udah sebutin ya, sekilas visi dan misinya ya. Menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia. Menyediakan produk-produk inovasi yang terbaik dan teruji, serta disertai sistem bonus terbaik. Oke, teman-teman di sini garis bawahi ya. Sistem bonus terbaik. Ini bukan cuma sekedar angan-angan visi di masa depan. Tapi ini sudah dibuktikan oleh AFC, di mana AFC itu sudah menang rekor muri pemberian bonus terbanyak. Jadi ini bukan cuma nanti kita akan begini begitu. No, ini sudah terbukti ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman kalian, saudara kalian yang nawarin, ayo ikut ini yuk bonusnya gede. Tunggu dulu, pasti lebih banyak AFC karena sudah terbukti gitu ya. Gampang banget tunjukinnya, tunjukin rekor murinya, langsung semua pasti tidak dapat berkata-kata ya. Terus juga di sini sesuai dengan visi misinya menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Sudah banyak banget loh di sini orang-orang yang sudah berkembang dan bertransformasi. Dari yang tadinya cuman supir ojol mungkin, petani mungkin yang sangat famous di AFC itu ya. Terus juga mungkin ada yang cuma pekerja rumah tangga, itu bisa mendapatkan bonus puluhan bahkan ratusan juta per bulannya. Ibu rumah tangga biasa, silahkan ditanya nanti ke Shogun kita ya, berapa tuh penghasilannya per hari deh. Jangan per bulan, nanti kita langsung shock ya kan. Nah, aku sendiri juga secara pribadi tentunya sudah bertransformasi di AFC dan akan terus berkembang ke depannya. Begitu juga pastinya dengan teman-teman di sini yang sudah join dan yang akan join. Next, Ciriana. Nah, ini dia nih. Buat teman-teman, jadi AFC itu sudah punya 4 kantor cabang utama, yaitu di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali. Aduh, tapi saya kan rumahnya bukan di 4 kota besar itu. Oh, jangan khawatir teman-teman, karena seperti gambaran di depan ya, Master Stokis Indonesia itu sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi jangan khawatir, kalau kalian mau cari itu dari kota manapun, kalian pasti punya Master Stokisnya dan bisa mendapatkan produk dengan cepat. Salah satunya di Belitung, nah itu ada Ciriana ya. Silahkan dihubungi. Next, Ci. Oke.
Kalau tadi ibaratnya kita mau cari jodoh nih ya. Kalau misalnya aku kan perempuan nih, kalau cari cowok kan mau yang mapan, mau yang apa keren gitu ya, terpercaya, jujur. Udah ibaratnya kalau AFC itu bibit bebet bobotnya udah mantep lah ya, jelas ya. Nah sekarang kita lihat produknya ini apa sih gitu kan ya, yang banyak mengubah dunia banyak orang dari segi fisik, kesehatan, kecantikan, dan tentunya pastinya penghasilan juga. Nah, ada ada hal lucu sebenarnya. Jadi apa yang saya jelaskan malam ini, jadi ini adalah LOP nasional kedua saya teman-teman. Nah, apa yang saya jelaskan sekarang itu sebelum sebelum ini pernah saya presentasikan di tugas kuliah saya. Jadi setelah saya join AFC gitu ya, terus saya bawain LOP nasional pertama, saya kuliah tuh. Jadi ketika tugas kuliah, saya diminta untuk mempresentasikan alternatif medicine atau pengobatan yang kira-kira bisa menjadi pengobatan alternatif lah. Oh, saya maju ke dosen saya bilang, saya mau presentasi mengenai AFC. Gitu. Dosen saya cuma pesen, kamu tidak bisa presentasi kalau misalnya nggak ada jurnalnya ya, gitu kan. Oh, tenang, jurnalnya banyak sekali. Dan pada saat itu barulah aku membaca jurnal-jurnal AFC yang kandungannya tuh apa aja. Aku tuh langsung shock gitu loh. Ternyata ini tuh bukan cuma sekedar omongan doang loh, bukan cuma sekedar yang aku denger di LOP doang, tapi memang aku baca sendiri jurnalnya. Bahkan kalau kita tahu jurnal ilmiah itu kan adalah tahapan awal kan. AFC kan udah punya paten gitu. Jadi kayak wah gila keren banget. Pada saat itu aku merasa kok produknya semurah ini ya jadinya ya, karena fungsinya tuh luar biasa banget. Dan teman-teman tahu nggak, setelah aku selesai presentasi kuliah waktu itu, jadi satu kelas itu cuma ada 6 orang, karena kan aku di magister jadi cukup sedikit lah orangnya. 6 orang, 3 orang langsung ngejapri aku beli produknya. Dan salah satu dari mereka sampai saat ini masih mengkonsumsi, karena ibunya ada penyakit degeneratif gitu. Nah, kita coba ya, dari produk pertama, sop Subarashi gitu ya, bukan sop ayam ya, SOP gitu ya. Nah, SOP Subarashi ini teman-teman itu berbahan utama salmon ovary peptide. Yang berasal dari mana? Berasal dari salmon ovary membran. Jadi banyak yang bilang kalau oh ini tuh telur ikan, telur ikan. Oh, bukan. Kalau telur itu gampang, dia tinggal beranak kita ambil telurnya. Enggak. Ini adalah plasentanya, membrannya yang kalau kita mau ambil itu butuh teknologi tinggi banget loh. Tuh. Nah, ini tuh juga cuma bisa didapatkan pada jenis keta salmon, bukan salmon yang dijual di sushi bar tentunya ya. Karena ini memiliki kandungan protein dan lemak yang lebih tinggi. Di mana pada penelitiannya, di jurnal yang aku baca sendiri itu, kandungan lemak pada keta salmon ini bisa mencegah penyakit hati kronis dan juga mengurangi kolesterol dan trigliserid dalam darah. Ya, dan lihat dia di situ ingredientsnya, bukan cuma marine placenta aja, ada sabin peptide, dan lain-lain. Kalau kita sebutin semua, aduh nanti nggak kelar-kelar ya. Kita next aja langsung ke patennya. Next, Ci. Nah, ini yang paling penting ya, teman-teman. Kenapa paten itu adalah penting? Karena paten fungsi adalah tahapan tertinggi dalam sebuah penelitian produk. Jadi misalnya nih ya, kalau misalnya ada 100 orang yang diuji, itu pasti 100 orang itu akan merasakan manfaatnya. Nah, paten fungsinya ini apa saja? Yang pertama itu ada regenerasi sel. Teman-teman kira-kira kebayang nggak? Di dalam tubuh kita kan isinya sel-sel semua ya. Dan setiap hari kita itu hidup dengan sel-sel tersebut dan harus diregenerasi setiap hari, teman-teman. Semakin kita tua, regenerasinya itu semakin buruk, makanya kita keriput, kalau sakit jadi susah sembuhnya gitu. Nah, si Subarashi ini bisa membantu regenerasi sel kita supaya menjadi lebih bagus dan lebih cepat. Makanya akhirnya kita bisa awet muda, teman-teman. Kira-kira nih, apa saja penyakit yang bisa membaik kalau misalnya sel kita tuh terregenerasi dengan baik? Kira-kira apa? Ada nggak yang bisa bantu? Coba di chat. Semua penyakit. Bener banget ini. Bener banget ini, Kak. Apa? Zat wah dari All Star. Wah, All Star pinter-pinter ya. Mana Doraemon ini? Aduh, gimana? Bener banget, semua penyakit. Bahkan kita yang nggak ada sakit pun, kalau misalnya kita merasa sehat, itu tuh bisa lebih baik kualitas hidupnya. Gitu. Nih ya, dulu ketika aku pertama kali minum, dulu tuh belum ada Subarashi, teman-teman, waktu zaman aku join itu masih SOP 100 ya. Nah, jadi ketika aku minum itu, aku tuh baru pemulihan setelah lahiran, dan kebetulan lahiran aku tuh operasi sesar. Jadi aku ngerasa kayak, ah ya udah aku mau minum aja,
Subarashi dan Utsukushi supaya aku jadi lebih cantik karena orang yang jual ke aku bilangnya dia kulitnya jadi lebih bagus gitu kan. Ya udahlah, kan masih gede kayak Shrek gitu kan, habis lahiran aku pikir ya minum aja lah biar cakepan dikit lah gue gitu kan ya. Ternyata ya yang aku alami, yang aku rasakan ke badan aku tuh tahapannya tuh bukan begitu. Yang pertama, karena aku habis lahiran rambut rontok, postpartum hair loss gitu ya. Kok rambut rontoknya berkurang? Itu aku tahu gara-gara mbak yang kerja di rumah aku bilang, loh kok Bu, sekarang kok nggak ada yang disapu lagi ya rambutnya katanya. Ah, oh iya juga ya. Terus aku tanpa sadar pemulihan operasiku juga lebih cepat. Terus yang paling signifikan adalah ketika aku lagi mengkonsumsi Subarashi di bulan-bulan awal, aku tuh kan masih mengasihi anak kan. ASI aku tuh lagi seret-seretnya teman-teman. Terus tiba-tiba ASI aku tuh tiba-tiba jadi lebih banyak gitu loh. So aku mikir kan, kenapa ya kok ASI gue jadi lebih banyak? Kayaknya makanannya sama aja, tidurnya sama aja, masih stres juga gitu kan ya. Pas aku ulik-ulik, oh iya, aku tuh minum Subarashi ini. SOP 100 belum Subarashi, aku belum minum SOP 100 ini. Dan tahu nggak teman-teman, aku tuh berhasil menyusui anak aku, bukan cuma sampai 2 tahun ya, tapi 2 tahun 8 bulan, hampir 3 tahun. Saking asinya tuh keluar terus, karena aku memang mengkonsumsi ini tuh setiap hari, nonstop. Dan yang kelihatan juga adalah tidur tuh lebih berkualitas. Kalau misalnya ibu-ibu kan pasti kan aduh susah tidur, apalagi bisa lahiran ya kan. Sekalinya tidur tuh masih capek, tapi tidur aku tuh jadi lebih berkualitas banget. Kenapa? Karena ada paten keduanya, teman-teman. Lihat deh, ini tuh bisa memperlancar peredaran darah. Karena dengan darah kita lancar, tentunya metabolisme lebih bagus, dan juga tidur tuh bisa lebih berkualitas. Nah, di Subarashi ini juga dilengkapi beberapa bahan lainnya, diantaranya itu adalah fruit flow dan sardine peptide. Yang masing-masing komponen ini tuh memiliki paten fungsi yang berbeda ya. Nah, fruit flow nih yang pertama. Itu terbuat dari ekstrak biji tomat yang menurut hasil penelitiannya bisa mencegah penggumpalan darah. Jadi, dia di jurnal yang aku baca itu, dia bisa sebagai alternatif medicine atau obat alternatif sebagai obat pengencer darah natural. Jadi kalau misalnya orang minum obat pengencer darah terus-menerus, itu ternyata nggak baik teman-teman buat tubuh. Tapi dia bisa jadi solusinya. Terus juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi angka kolesterol jahat atau LDL. Nah ini musuh semua orang pasti ya, apalagi kalau suka makan enak. Trigliserid dan juga mengontrol tekanan darah. Jadi yang aku sebutin dari tadi ini ya teman-teman ya, penggumpalan darah, jantung, lalala. Ini tuh bukan hopefully akan ngefek ke kamu ya. Ini tuh tidak akan kayak semoga ya kamu kolesterol turun, semoga ya kamu terkontrol tekanan darahnya. Oh tidak, ini paten. Ingat ya, 100 dari 100 akan merasakan manfaatnya. Nah, seperti yang kita ketahui juga ya teman-teman, bahwa penggumpalan darah ini tuh bisa terjadi akibat hiperaktif pada trombosit kan. Nah, terutama kalau misalnya pada zaman-zaman COVID dulu nih ya, lagi kenceng-kencengnya dulu, itu kan yang menyebabkan si badai sitokin itu kan, badai yang hits waktu zaman COVID, sehingga itulah yang menyebabkan angka kematian jadi tinggi teman-teman. Makanya produk ini itu laris manis banget, tanya Ciriana dia jual berapa kontainer nih ya, sampai Subarashi sama Utsukushi waktu zaman COVID tinggi-tingginya gitu ya. Nah, produk SOP Subarashi ini juga memiliki kandungan sardine peptide. Nah, ada lagi nih. Aduh, tadi udah banyak banget fungsinya, ada lagi ternyata. Nah, menurut penelitiannya, sardine peptide ini bisa berfungsi sebagai mencegah hipertensi dan menstabilkan tekanan darah. Wah, luar biasa banget ya fungsinya ya. Keren. Boleh next dulu, Ciriana. Nah, kita intermezzo sedikit ya, supaya ada gambaran ya. Tadi udah tahu ya seberapa kerennya Marine placenta, sardine peptide, dan lain-lain itu. Nah, ini sekarang kita fokus ke salmon ovary peptide-nya nih ya. Nah, sejarahnya tuh kayak gimana sih kok tiba-tiba kepikiran gitu ya ada orang yang buat. Nah, ternyata itu tuh zaman dulu teman-teman, plasenta manusia itu yang dimakan, bukan plasenta salmon. Jadi kalau misalnya zaman dulu ibu-ibu melahirkan supaya dia cepat nih pemulihannya gitu kan, kalau habis melahirkan gitu kan ya, itu kan aduh rasanya badan ya, aduh udah gak karuan deh, kayak turun mesin gitu istilahnya kan. Nah, dia tuh disuruh makan plasentanya teman-teman. Supaya apa? Supaya pemulihannya itu cepat dan kulit si ibu itu bagus. Gitu. Jadi memang bisa bikin cantik gitu. Tapi kalau misalnya kita pikir zaman sekarang, aduh aku sih nggak mau ya makan plasentaku sendiri gitu kan. Makanya ilmuwan-ilmuwan yang hebat itu mencari kira-kira plasenta apa yang bisa menggantikan plasenta manusia supaya kita nggak jadi kanibal gitu. Nah, setelah dicari-cari nih ya, ada plasenta rusa gitu, ada plasenta salmon. Ternyata setelah dibanding-bandingkan,
asam amino dari si salmon ini itu tuh paling tinggi, teman-teman. Jadi fungsinya itu bisa lebih bagus dari plasenta manusia sendiri. Kalau aku sih yang mendingan plasenta salmon ya daripada plasenta ibu-ibu ya kan. Itu kan udah ada bayinya, aduh ngeri banget deh gitu. Nah, si plasenta itu gunanya buat apa sih? Plasenta itu bisa untuk stem cell, teman-teman. Banyak kan sekarang kita dengar ada terapi stem cell gitu kan, berapa ratus juta gitu, silahkan googling lah ya. Nah, stem cell itu adalah salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai macam penyakit di dalam tubuh. Jadi dengan terapi stem cell ini kita bisa memperbaiki jaringan yang rusak di dalam tubuh. Bayangkan tubuh kita terdiri dari jaringan-jaringan organ-organ itu bisa diperbaiki karena stem cell ini. Jadi luar biasa ya. Boleh next lagi? Ya, ini kita intermezzo ya teman-teman. Tidak ada penjelasan dari ini. Aku cuma mau kasih lihat inilah ikan yang berjasa. Jadi wajah si ikannya tuh seperti ini ya teman-temannya. Berbeda dengan ikan-ikan yang berada di supermarket dan juga sushi bar ya. Boleh next lagi Ciriana. Nah, ini adalah produk kedua, Utsukushi ya. Utsukushi itu adalah produk yang memiliki bahan utama DNA salmon yang berasal dari ekstraksi sperma ikan salmon. Jadi kalau tadi itu telurnya, kalau yang ini tuh spermanya. Jadi anggap aja dua produk ini tuh seperti laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, berdasarkan penelitiannya, si salmon DNA yang terkandung di dalam Utsukushi ini itu tuh memiliki fungsi untuk meningkatkan elastisitas pada kulit. Jadi kulit jadi kenyal gitu ya, seperti bayi baru lahir gitu mungkin ya. Nah, itu bisa signifikan banget loh teman-teman setelah 4 minggu dan juga bekerja dengan baik nih kalau dia di-couple sama hyaluronic acid. Jadi kalau misalnya biasanya sih cewek-cewek ya pakai skincare yang ada hyaluronic acid itu kalau kalian minum Utsu juga sudah pasti itu hasilnya ciamik gitu lah ya kata kata jurnalnya gitu. Nah, terus selain DNA salmon, Utsukushi ini juga dilengkapi dengan komposisi lain. Nah, ini yang paling keren nih. Lactic acid bacteria F23. Jadi bukan sembarang probiotik yang ada kita minum-minum gitu atau yang penjual keliling gitu ya. Bukan probiotik biasa atau bukan yang probiotik yang diminum anak kecil tuh, bukan, beda. Dia juga punya takara kombu fucoidan dan juga kiwi ekstrak. Tiga ini yang akan aku jelasin nih. Nah, lactic acid bacteria ini bisa memiliki fungsi sebagai anti cancer. Caranya gimana kok bisa bakteri gitu ya? Karena dia bisa jadi anti tumor agent teman-teman di dalam tubuh kita. Caranya gimana? Dia akan melepaskan racun-racun dari tubuh tuh dihempaskan oleh dia karena dia akan menjadi therapeutic agent di dalam sel darah putih kita. Selain itu, lactic acid bacteria F23 ini juga akan meningkatkan imunitas tubuh dengan paten fungsi immune activation. Kesebut ada patennya juga ya ternyata. Yang pertama paten immune activation. Jadi meningkatkan imunitas tubuh. Kebayang nggak? Ini udah berapa truk yang kita jualin waktu zaman COVID, di mana semua orang itu menjual produk yang bisa menaikkan imunitas. AFC ada patennya loh teman-teman. Dan ini berguna banget sampai kita tentunya sekarang. Nah, immune activation agent ini itu bisa maksimal banget itu pada kasus-kasus influenza dan juga hepatitis C gitu. Sedangkan Takaro kombu fucoidan dia tuh memiliki fungsi untuk mengaktifkan natural killer cell dalam tubuh atau bahasa kerennya NK cell gitu ya. Nah, ini tuh tujuannya apa sih? Dia tuh ternyata berperan penting dalam meningkatkan imunitas tubuh juga. NK cell ini yang kemudian berperan untuk melawan virus dan juga sel tumor dalam tubuh. Jadi anggap aja kalau misalnya kita di medan perang gitu ya, si NK cell itu adalah prajurit-prajurit ya, batalion paling depan gitu yang nembak-nembakin musuh-musuh yang mau nyerang ke arah kita gitu. Nah, inilah tugasnya si NK cell ini. Sedangkan kiwi ekstrak itu berfungsi untuk memudarkan bekas jerawat dan juga mengencangkan kulit. Luar biasa banget kan? Aku cuma nyebutin 3 loh, di sini ada banyak banget. Sisanya dialog yang lainnya, oke? Nah, boleh next lagi Ciriana. Ini dia nih paten fungsinya yang dimiliki si Utsu. Tadi udah kesebut ya sama aku semua sebenarnya tanpa sadar ketika menjelaskan ingredients-nya ya. Yang pertama itu adalah immune activating effect. Yang kedua anti tumor. Yang ketiga dia bisa untuk terapi hepatitis C juga. Di sini ada tuh JP3040, silahkan di Google kalau nggak percaya. Kenapa JP? Karena patennya dari Jepang. Ya teman-teman ya. Kalau aduh nih orang kayaknya
kayaknya ngibul nih gitu. Silahkan di Google sendiri. Oke, ini dia bisa di capture sama teman-teman. Nah, terus ada produk ketiga nih. Ya, ini dia Sensei Suru. Wah, ini ya teman-teman semenjak produk ini launching 2021 ya kayaknya Ciriana ya. 2021 itu aku sampai mau dapetin produknya itu tengah malam tau nggak? War. Karena terbatas gitu ya. Dan dari tahun 2021 sampai sekarang aku jujur aku nggak pernah berhenti pakai Sensei Suru. Dan setelah aku pakai ini aku cuma pakai ini aja nggak pakai yang lain. Ya, Terus kulitnya gimana? lihat tuh, kulitnya glowing banget nggak sih teman-teman? Kalau benar-benar lihat Yora, aku kan lihat aslinya teman-teman, kulit dia tuh kayak nggak ada pori-pori teman-teman, kayak Oh kulit lebay. biasa. Seriusan, Jadi beneran. kalau ada yang nanya, kok bisa sih kayak gitu? Aku tuh beneran pakai Sensei Surunya tuh lebay banget gitu. Kayak Pak Niko minum Suba Utsu kali ya. Karena aku secocok itu sama Sensei Suru, jadi aku pakainya tuh bisa kayak, teman-teman gak usah tiru ya, biasanya 1-2 pump itu udah cukup ya. Aku tuh bisa pakai 7-10 pump asli. Tuh, Mantap. jidat kesini semua karena kalau misalnya kita udah jadi member dan kita punya penghasilan di sini, kita kan bisa redemption ya. Itu tuh bisa dapat Sensei Suru ini gratis, teman-teman. Jadi aku bisa bisa memakai Sensasuru Utsukushi dan Subarashi ini secara gratis. Jadi aku wah gak luar mumpung ya kan. Ke tangan stretch marknya semua aja gitu. Nah, bayangin aja ya, tadi itu kan di Subarashi itu udah ada Marin Placenta yang sewow itu ya. Terus tadi di Utsu ada Salmon DNA, ya kan? Yang juga sewow itu. Di Sensei Suru lihat, ada dua-duanya teman-teman. Ada Marin Placenta, ada Salmon DNA. Ya gimana aku nggak langsung ini jatuh hati pakai sebadan, ya kan? Nah, dari situ ya teman-teman, apa udah deh, udah nggak perlu disebutkan lagi yang lain-lain, dua itu saja tuh udah luar biasa. Terus ada glutathione juga, sekarang semua skincare ada glutathionnya, ada kolagennya dan lain-lain. Dan wanginya pun aku tuh suka banget gitu. Nah, kita next dulu nih. Jangan jangan cemas, bukan produk AFC kalau nggak ada patennya. Tadi patennya ada 4, 3. Ini adalah beri 1, 2, 3, 4 lagi. Wah, luar biasa ya paten-paten AFC ini nggak bisa habis. Lihat deh paten-patennya. Dia itu bisa mencerahkan warna kulit, bisa memudarkan noda hitam. Terus dia tuh punya histamine release inhibition yang artinya dia tuh anti alergi, teman-teman. Jadi bisa dipakai di semua jenis kulit. Bahkan jenis-jenis kulit yang sering breakout itu aman pakai ini gitu. Dia juga ada skin whitening ya kan. Terus ini dia nih yang paling aneh sebenarnya. Aku pas ini launching aku bohong kataku. Ini nggak mungkin nih, masa bisa menumbuhkan rambut? Ya kan, skincare bisa menumbuhkan rambut, bohong. Cuman ya udah coba aja gitu kan. Nah, jadi ada om aku ini usianya udah 60 mau 70 gitu lah ya. Jadi dia tuh udah botak depan, teman-teman. Udah botak depan, belakangnya masih ada rambut gitu. Dia tuh memang cocok banget sama produk AFC. Jadi dia minum Subarashi, minum Utsukushi udah berapa bulan. Setelah itu kan Sensei Suru baru ada tuh, baru launching. Dia coba. Jadi dia pakai di kulitnya gitu kan. Nah, karena di sini juga licin, ya kan? Sekalian aja sisa-sisanya di sini set gitu. Tiap hari tuh dia lakuin selama kalau nggak salah 2 bulan. Dia set, set ke atas. Numbuh dong. Aku aja kaget. Lah, kok bisa numbuh? Katanya ini pakai Sensei Suru itu pun kayak sisa-sisanya doang ke situ gitu. Wah, berarti bener ini patennya bisa menumbuhkan rambut gitu. Luar biasa banget ya. Ya, boleh next lagi Ciriana. Nah, teman-teman ya, ini adalah informasi yang sangat penting ya. Tolong dicamkan, wah dicamkan. AFC Indonesia ini adalah pemegang lisensi resmi Marin Placenta. Jadi yang tadi aku sebutin itu, ya si Marin Placenta yang ditemukan dengan teknologi yang sangat canggih, itu ditemukan oleh Bapak Tadashi Eto. Nah ini nih yang di sebelah kanannya Pak Ernest Prayuda nih, dia adalah Bapak Tadashi Eto. Dialah ilmuwan Jepang yang meneliti dan menemukan selaput pelindung atau plasenta salmon tadi. Ya, Tadashi Eto ini adalah pendiri dari Nippon Barrier Free, ya nama perusahaannya. Nah, dia tuh menyatakan di sini, nanti kalau misalnya bisa di-capture, kalian silahkan di zoom gitu ya, itu ada kayak surat pemberitahuan gitu ya, bahwa AFC Indonesia ini adalah satu-satunya distributor resmi yang eksklusif boleh mendistribusikan salmon marine placenta ini di Indonesia. Jadi kalau misalnya nih, aku pernah ditawarin juga nih produk gitu kan, made in Tangerang gitu. Ini salmon placenta juga nih gini-gini.
Aku tidak percaya karena aku tahu bahwa AFC Indonesia yang di sini perusahaannya disebut PT HME Dermatek adalah satu-satunya yang bisa mendistribusikan. Jadi kalau ada orang lain bilang, oh ini sama, oh tentu tidak, kamu tidak bisa menipu aku gitu karena kita punya banyak sekali datanya teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman, jangan sampai terayu oleh bujukan orang. Nextnya lagi Ciriana. Nah, AFC juga mempunyai berbagai sertifikat. Jadi bukan cuman kita ya, kayak aku bilang, cari jodoh, kita harus lihat juga CV-nya ya, sertifikatnya lulus apa aja nih dia. Jangan-jangan dia cuma lulusan SD, atau dia nggak tamat SMA, ya jangan mau. AFC ini sertifikatnya udah banyak, terus udah gitu, udah pokoknya terpercaya. Dia ada sertifikat organik, bebas hormon dan GMO juga, ada sertifikat free sales, dan juga sertifikat bebas radiasi nuklir. Kenapa? Karena dia dibuatnya di Jepang gitu. Nah, nextnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah teruji juga pastinya keamanannya karena produk SOP Subarashi dan Utsukushi ini kedua-duanya sudah tercatat BPOM dan tercatatnya nih ya teman-teman sebagai makanan luar negeri. Makanya di situ kalau misalnya kalian baca BPOM RIML, ML itu singkatan dari makanan luar negeri gitu ya. Kalau teman-teman yang udah beli dokumennya sekarang, dilihat, dibuka. Di bungkusnya atau di sasetnya, tulisannya apa? Made in Japan, ya. Jadi, ALC ini bukan sekedar brand Jepang. Uniqlo boleh brand Jepang, tapi kalau kita pakai made in Vietnam, biasanya gitu kan. Boleh juga kita beli sepatu, apa tuh, Onitsuka Tiger, tapi kadang-kadang dapat yang made in Indonesia, ya kan? Tapi kalau ini benar-benar made in Japan. Jadi aku mau cerita ya teman-teman, waktu itu aku mau beli kamera Casio. Casio itu kan merek Jepang ya, brand Jepang. Terus aku tuh mau terbang ke Jepang ceritanya. So aku pikir-pikir ya, jiwa pelit aku beli di Jepang aja, pasti di Jepang lebih murah karena dia adalah brand Jepang. Iya dong, ya nggak sih? Kalau kita mikir dia produksi mana pasti lebih murah dong, ya kan? Pas aku sampai Jepang, ternyata harganya malah lebih mahal 2 juta daripada Indonesia. Aku shock gitu kan. Terus aku tanya sama orang Jepangnya di sana gitu dengan keterbatasan bahasa, pakai bahasa tubuh juga sebenarnya. Kenapa kok ini lebih mahal gitu kan? Di negara saya ini, misalnya nih, aku juga lupa harganya. Di negara saya cuma 5 juta, kok di sini 7 juta gitu ya. Oh, made in Japan, made in Japan. Dia cuma bilang gitu. Karena kalau misalnya yang dijual di negara lain, kadang-kadang itu bukan made in Japan, teman-teman. Made in China atau made in Vietnam atau di mana, tapi kalau dia made in Japan itu sudah pasti lebih mahal. Kalau misalnya teman-teman mau beli sepatu Onitsuka itu kan sempat hits juga ya. Ada di etalasenya tuh Nippon Made gitu. Jadi Nippon Made itu berbeda sama sepatu-sepatu yang lain. Harganya itu bisa 1 juta lebih mahal, teman-teman. Kenapa? Karena dia made in Japan, bukan made in negara lain gitu. Karena quality control-nya itu sudah sangat terjamin. Jadi perlu diingat ya teman-teman, produk kita made in mana? Made in mana? Bekasi kah? Made in Japan, oke? Okay? Oke, okay. Next lagi Ciriana. Nah, terus ya teman-teman yang bikin aku semakin takjub, aku juga cukup kaget nih ketika di tahun 2021 ya kalau nggak salah dapat memes ini ya. Hah, AFC bisa terdaftar di memes? Luar biasa sekali gitu kan. Kok bisa? Karena dia kan sebenarnya makanan gitu, tapi kok bisa terdaftar di memes? Memes itu apa sih? Memes itu adalah buku referensi dokter-dokter, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pergi ke dokter, tuh kan, misalnya berobat, sakit, kan diresepin obat tuh ya. Jadi si dokter-dokter itu tidak mungkin meresepkan obat yang di luar dari memes. Jadi mereka tuh harus tercatat dulu di memes gitu. Jadi kan luar biasa banget ya ketika AFC itu sudah bisa masuk ke dalam memes, artinya AFC itu sudah teruji banget legalitasnya gitu dan efektivitasnya tentu saja. Sehingga dia tuh akhirnya bisa diresepkan oleh dokter. Makanya nanti di akhir teman-teman lihat ya, berapa banyak mitra dokternya AFC karena mereka bisa meresepkan ini gitu. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah produk ini tuh bukan produk main-main, teman-teman. Bahkan ini bisa diresepkan oleh seorang dokter, gitu ya. Boleh next lagi, Ciriana? Nah, profil yang keren mungkin bisa dibuat-buat oleh Yora. Kata Yora aja kali, gitu ya. Tapi penghargaan-penghargaan ini nggak bisa bohong, teman-teman. Dalam waktu 5 tahun, mungkin ini ada yang dalam kurang lebih dari 5 tahun ya, karena ini bukan tahun kelima, ada yang di tahun kedua, tahun ketiga gitu ya. Begitu banyak penghargaan yang diraih oleh AFC, gitu. Jadi ibarat tadi aku bilang cari jodoh ya,
gila awards-nya nih cowok udah banyak banget gitu, atau dia penghargaan si cewek ini udah jadi Miss Indonesia jadi mana gitu kali ya, udah keren banget gitu. Dapat apa nih, grand launching di atas kapal pesiar undangan terbanyak gitu kan, undang siapa aja ini ya kan. Terus perusahaan impor suplemen kesehatan dengan pesawat terbanyak ya. Biasanya orang-orang kalau misalnya ngirim itu pakai kapal inilah, kapal kapal laut aja lah ya nggak sih Ci, dengan biar murah ya kan, lama nggak apa-apa lah gitu. Hari sini pakai pesawat. Kenapa? Karena membernya butuh banget, teman-teman. Ya nggak sih? Kita tuh sempat krisis barang pada saat itu, saking banyaknya demand, sampai si perusahaan AFC ini harus mengimpor dengan pesawat, dan itu biayanya murah loh, teman-teman. Terus juga perusahaan penjualan langsung pembayaran bonus terbanyak. Nah, ini tadi aku sebutin ya. Nah, ini buktinya ya, jadi bukan asal ngomong ya. Terus juga perusahaan penjualan berjenjang mengadakan pertemuan terbanyak. Artinya apa? Buat teman-teman yang join di sini, buat teman-teman yang belum join di sini, pertemuan terbanyak ini artinya adalah support sistemnya banyak banget, teman-teman. Banyak banget pertemuan. Tanya tuh Ciriana ada berapa kali LOP itu ya, seberapa kering tenggorokannya. Gitu ya. Jadi pasti kalian tidak akan pernah ditinggalkan ketika join IRC ya. Terus juga nextnya Ciriana. Awards-nya belum selesai nih. Aduh, banyak banget ya. Ini adalah awards buat produk-produknya ya. Ada Bronze Quality Award, terus juga bisa menang number one top sales. Luar biasa ya. Makanya Ciriana bisa jadi Shogun juga berapa ini tuh truk produk-produknya. Terus juga best selling product 2020. Luar biasa ya. Nah, boleh next lagi Ciriana. Dengan perusahaan yang ciami produk yang berkualitas, tentunya sudah banyak orang dong yang terbantu sampai terjual segitu banyak top sales ya. Yang minum ini siapa sih? Yang minum itu Yora, Ciriana, dan juga nih contoh-contohnya nih ya. Nah, ini siapa nih? Wah, ini sih kayak teman-teman udah tahu semua ya. Karena kasusnya lumayan viral ya. Ananda David Ozora ini kan dia sempat mengalami cedera otak yang sangat fatal. Dan ternyata David ini juga salah satu yang bisa dipulihkan dengan AFC gitu. Jadi David ini juga mengkonsumsi SOP Subarashi dan juga Utsukushi dalam penyembuhannya. Tentunya juga ini dibarengi dengan pengobatan medis ya, bukan serta-merta oh nggak usah lagi percaya dokter. Oh tidak kayak gitu. Jadi ini sambil berbarengan dengan pengobatan medis juga. Boleh next lagi Ciriana? Nah, ada banyak juga nih testimoni produk ini mengkonsumsi SOP Subarashi ya. Ada Utsukushi, ada yang autoimun, ada yang paling banyak itu aku ya diabetes. Aku baca, banyak banget loh, dari yang tadinya sampai apa ya, udah sampai mohon maaf ya kayak bolong gitu ya, itu bisa terisi kembali gitu ya, seperti yang ada di bawah itu kencing manis gitu ya, bahkan juga tumor itu bisa terbantu banget. Bahkan ini bukan cuma sekedar orang-orang yang tidak aku kenal teman-teman, tapi orang-orang di sekitar aku, orang yang sempat membeli produk aku pun menyatakan itu ke aku gitu loh. Boleh next lagi? Nah, ini ada apa lagi nih? Ini ada yang kena stroke, teman-teman, ada yang kena vertigo dan lain-lain. Jadi aku mau cerita, aku beberapa bulan lalu itu memberikan banyak SOP dan juga Utsukushi ke salah satu pemuka agama di gerejaku gitu ya, karena beliau itu kena stroke mendadak gitu ya. Jadi aku udah nggak bisa kasih apa-apa, aku kasih ini aja buat dia, set gitu ya. Nah 3 bulan kemudian aku ketemu lagi sama beliau beberapa hari yang lalu di gereja gitu. Terus dia bilang, pas dia ketemu aku nih salaman gitu ya, biasanya tuh ngomongin apa gitu nih nggak, Yora, saya lebih segar, saya cocok sekali dengan apa yang kamu kasih. Oke, nanti saya kasih lagi. Karena beliau itu kena stroke dan masih belum bisa menggerakkan tangan sebelah tangan kirinya gitu. Dan dia bilang sama aku, dia jadi bisa lebih segar setelah mengkonsumsi AFC gitu. Tapi dia juga ikut fisioterapi dan lain-lain. Tapi dia menyatakan bahwa, wah ternyata ngefek banget loh saya minum ini setiap hari. Dan dia tuh cuma minumnya 1 saset masing-masing SOP dan juga Utsukushi per hari gitu. Boleh next lagi, Ciriana? Nah, ini juga bisa aman dikonsumsi anak kecil karena ini kan makanan ya. Jadi tuh bisa dikonsumsi sama anak kecil. Nih bahkan ada anak-anak yang terkena kanker syaraf gitu. Dia bisa merasa membaik padahal waktu itu sudah tidak ada respon dan dokter sudah sempat angkat tangan gitu ya. Nggak usah, ini kan mungkin agak terlalu berat ya. Kalau anak aku sendiri jadi ketika umur 1 tahun dia itu kena alergi. Biasalah anak kecil kan alergi, kita nggak tahu dia makan apa ya, merah-merah sebadan gitu ya. Aku kasih tuh teman-teman
Otsukushi dan Subarashi cuma seperempat saset aja aku kasih, dan dia tuh besok paginya langsung membaik gitu. Jadi aku aja berani memberikan ke anak aku, berarti aku tuh percaya banget sama produk ini. Boleh next lagi? Ini bukan foto kepala om aku ya. Bukan, aku nggak sempat foto. Ini orang lain lagi gitu ya. Nah, terus ini ada yang pertumbuhan rambut, ya kan, ada yang masalah di kulit dan lain-lain. Aduh, kalau aku harus menjelaskan semua testi, ini kayaknya selesai besok pagi nih Ciriana ya, LOP kita Iya, ya. iya, iya, iya. Iya ya. Kita next aja ke testimoni dokter ya, next. Nah, tadi kan aku sebut ya bahwa ini tuh sudah terdaftar di MIMS. Dan banyak banget dokter yang sudah bermitra dengan AFC. Coba-coba kita lihat nih, kita kelihatan nih, kita zoom ya, kalau nggak kelihatan bisa di zoom gitu kan ya. Ini ada dokter Objin. Saya merekomendasikan untuk superfood yang sangat baik untuk kesehatan, membantu kesuburan bagi pasangan infertilitas. Wah, luar biasa ya. Tadi aku belum sebut-sebut infertilitas, ternyata bisa loh buat infertilitas. Terus ada lagi nih, dokter syaraf ya, merekomendasikan untuk optimalisasi sel syaraf dan penyembuhan luka. Wah, bisa juga ternyata buat penyembuhan luka ya. Bisa untuk tumbuh kembang optimal pada anak. Wah, banyak banget ya manfaatnya ya. Kalian bisa baca-baca sendiri, bisa capture ini kalau misalnya kalian belum punya, atau bisa ada di brosurnya ya. Boleh minta ke timnya, boleh minta ke Ciriana, atau minta ke admin AFC. Ada semua nih testimonialnya gitu. Nah, aduh, kayaknya nih teman-teman di sini Ciriana ya, dia udah pada penasaran ya, gimana caranya bisa punya hidup yang berkualitas, ya kan tadi udah